Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajoko. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, kali ini saya akan review dari penggunaan saya di ROM ROG Edition ini ya. Dan ini yang versi keduanya beda sama yang seminggu yang lalu pernah saya upload itu. Oke, dan ini udah lowbat banget ya guys. Dan sebelumnya saya pakai ngegame terus itu nonstop ya, sampai kira-kira 6 jam nonstop. Sekarang sudah lowbat. Dan ini baterainya sisa 10% sisanya sekarang. Dan kita akan coba review, nanti kita lihatin juga penggunaan baterainya, dan kita tes game juga di akhir video, dan yang lain-lainnya kita tes review juga ya, biar lebih lengkap guys. Oke, dan kita lihat dari aplikasinya juga ya. Di sini nggak terlalu banyak sih kita install aplikasi. Oke, dan kita lihat dari CPU Z juga dulu ya. Dan di sini clock speednya bukan pakai kernel OC ya, di sini pakai kernel dari extended sih. Dan di sini clock speednya 196, dan GPU-nya sudah 512 ya, jadi sudah lumayan enak dari GPU dan clock speednya sih sebenarnya. Dan tapi buat ngegame sih sudah enak, cuma kalau kalian pengen ngegame yang lebih mantap lagi, ganti kernel aja ya di yang lain. Dan kita lihat juga dari kamera bawahnya guys. Di sini kamera bawahnya seperti ini ya. Ini kamera MIUI biasa, nggak ada dynamic modenya ya. Jadi masih enak lah, kalau tergantung juga sih ya kalian suka kamera yang mana, tapi ini yang standarnya. Dan yang lainnya kita lihat, dan ini juga bisa sudah include kamera 2 API ya, jadi kalian bisa install Gcam ya, cuma saya belum install di sini di penggunaan saya. Dan kita juga lihat dari screen recordernya guys. Di sini saya sudah cobain buat screen recordernya, dan di sini aman-aman aja sih, walaupun pakai 60 fps juga aman. Jadi sudah enak ya, sudah bisa 60 fps. Dan kalau kalian mau pakai suara sistemnya juga ada di sini ya, pengaturan suara dari sistem atau mikrofon kalian bisa pakai, dan masih aman dua-duanya. Dari recorder juga masih enak-enak aja guys, ini masih normal juga dari recorder suaranya, perekam suara. Dan kayak gitu doang untuk dari aplikasi bawaannya, nggak terlalu gimana-gimana amat sih. Dan dari status bar juga ini lebih gimana ya, ini masih sama aja sih, nggak ada perubahannya kalau dari status bar ya, sama aja guys. Dan kita lihat dari setelan setting dan di about phone nya guys. Di sini yang base dari Mi ROM ya, Mi ROM yang di tanggal 26/11 tanggal 11 kemarin. Dan ini yang masih beta ya, bukan yang stabil. Dan kita lihat lagi guys, di sini pakai kernel extended ya. Di sini kernelnya extended dan lumayan sih performanya, buat sehari-hari, buat ngegame juga lumayan. Cuma kalau menurut saya mungkin kalau kalian pengen performa yang lebih, mungkin kalian bisa ganti kernel yang lain ya guys. Mungkin nanti kita akan coba lagi ganti custom kernel dan mungkin modul ya. Karena di sini saya install Magis ya, dan Magisnya ini nggak otomatis langsung dari ROM-nya, karena saya install sendiri nih guys. Jadi ini tanpa modul apapun, belum ada isinya, masih kosongan dari Magisnya, sengaja biar bisa nge-review kosongan ya. Dan kita lihat dari atas dulu ya, dari SIM cardnya kayak gini guys. Dan ini nggak ngebug ya, ini sama sekali saya belum menemukan bug, dan enak buat ngegame juga mantap. Tapi saya yakin kalau ganti kernelnya lebih enak lagi buat ngegame ya guys. Kita lihat juga dari prefer networknya, di sini masih aman nih guys, enak banget, banyak banget ya. 4G only juga ada kayak gitu, kalian bisa lihat 3G only, 2G only. Jadi sudah enak semua, settingan-settingan di sini sudah aman sih menurut saya. Walaupun nggak ada penambahan yang berbeda dari ROM-ROM yang lain, tapi masih enak dan stabil menurut saya. Ini sudah stabil menurut saya. Dan kita lihat dari hotspotnya juga ini bisa aktif ya guys. Jadi kirim file via share ini masih aman, bisalah normal, nggak ada kendala sama sekali. Dan di Bluetooth juga kita cobain semua satu-satu ya. Bluetooth ini juga masih bisa aktif, jadi nggak ada kendala. Dan di sini juga ada AOD ya, cuma saya nggak aktifkan AOD-nya. Kalau AOD notifikasi sih tetap aktif ya. Dan di sini kayak gini settingannya.
Dan di sini style AOD-nya nih banyak banget guys. Yakin deh kalau kalian suka pakai AOD, kalian pasti suka di ROM ini. Karena ini banyak banget untuk tipe-tipe AOD-nya punya style. Jadi kalian bisa puas milihnya guys ya. Seperti itu. Tapi saya di sini nggak pakai ya, biar nggak boros sih. Kalau penggunaan saya males boros, mendingan pakai ngegame aja. Dan nanti kita lihat juga di penggunaan baterai seri gas ya, ini enak banget seriusan. Dari display seperti ini guys, reading modenya aman, dark mode juga enak ya, bisa hampir semua aplikasi. Cuma saya nggak suka pakai dark mode, saya lebih suka pakai yang biasa gini. Dan dari sistem juga kayak gini ya, sistemnya cuma satu punya font, tapi ini VR nya cuma saya biarin. Dan di control center juga ada settingannya, kalian bisa hilangin control centernya mau pakai atau enggak terserah ya. Cuma bisa dihilangin, kalau tergantung kalian sih mau suka pakai yang mana, ada control center atau enggak. Cuma saya biarin aja ya. Ini dan settingan yang lainnya sama aja, kecuali di sini ada status bar icon ya, cuma saya biarin aja lah, males. Dan kita lihat yang lainnya guys. Di sini kayak sound, kalau sound sama aja ya. Cuma kita matikan aja sih sebenarnya ini. Dan di notifikasi pakai dari Android ya. Ini lowbat dah 9% guys, ternyata baterai sudah 9%. Pakai yang Android biar bisa balas dari status bar juga. Dan kita lihat dari home screen ya guys. Home screennya kayak gini. General setting, app ini kita matikan aja. Dan kayak gini ya, bisa tahu memori status. Dan kita bentar dulu, kita di sini ada temanya ada MIUI 10, kalian bisa lihat sendiri untuk tema ya, MIUI 10 kayak gitu tema bawaannya nih. Sebenarnya saya pakai yang standar klasik aja, dan super wallpaper juga sudah ada ya kalau kalian suka sih. Dan kita lihat di password guys. Oke, dan saya sudah cobain di face unlock dan masih aman ternyata guys. Dan ini settingan dari face unlocknya cuma bisa satu wajah doang ya, sayang banget. Harusnya bisa lebih banyak wajah, biar wajah saudara, wajah orang tua bisa ngebuka ya. Dan kita juga sudah masukin fingerprint ya. Dan ini kita cobain, ini cepet banget buat fingerprintnya, seriusan enak ya, cepet banget, responnya tuh nggak delay. Face unlocknya juga enak, jadi sudah mantep. Dan kita lihat juga dari yang lain guys ya, kayak di sini di pengguna lokasi. Di sini lokasinya sudah cepat ya, untuk ngelok lokasi masih aman guys, nggak ngebug dan enak. Jadi buatnya yang butuh driver ojol sudah aman. Dan ini minim bug yang selama saya pemakaian saya cobain semua dan nggak ngebug ya guys, jadi masih enak. Dan kita juga lihat dari penggunaan baterai guys, ini 9% ya, baterainya sudah. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Lowbat banget sebenarnya. Dan kita lihat penggunaan baterai saya guys, dan kalian bisa lihat di sini dari 100% sampai 25% saya main game nonstop ya. Dan kurang lebih ngegamenya tuh hampir 6 jam, kalian bisa lihat sendiri di sini hampir 6 jam dari CPU-nya. Hampir 6 jam, dan sisa baterainya pada saat itu sisa darinya 25% ya. Jadi kalian bisa lihat dari penggunaan sisa 25%, dan sampai sekarang ini kita pakai banyakkan chatting, sosial media doang sih sisanya. Dan menurut saya dengan pemakaian game hampir 6 jam terus sisa baterai 25% tuh menurut saya sudah enak banget buat ngegame seriusan. Ini enak banget buat ngegame di ROM MIUI ya, dan fitur-fiturnya juga oke lah, masih bagus. Dan kayak gitu ya, dan ini juga buat sosial media juga hemat sih sebenarnya. Dan kalau kalian bisa kombinasikan lagi dengan kernel yang lain sesuai andalan kalian, mungkin lebih enak lagi. Dan kita lihat spesial fiturnya guys. Di sini spesial fitur game turbo, floating window, video toolbox, dan kayak gini ya, cuma 5 macam ini. Dan ini sudah cukup sebenarnya. Yang paling penting dari game turbo dan floating window sih sebenarnya, kalau penggunaan saya cuma 2 itu yang penting. Dan kita lihat yang lain di sini kekurangannya, salah satu kekurangannya nggak ada bahasa Indonesia ya, jadi bahasa Inggris kita pakai dan bahasa Indonesia nggak ada. Padahal kalau ada bahasa Indonesia mungkin lebih sempurna lagi guys, cuma ya sudahlah.
Dan di sini full screen display kayak gini settingannya dan nggak ngebug dan masih normal ya dari full screen displaynya, gesturnya dan settingan yang lainnya kayak gini ya. Settingannya sama semua sih dan aman, nggak ada ngebug sama sekali dan ini stabil di penggunaan saya guys. Dan kita tes ngegame sebentar ya. Oke guys, dan di sini kita login di game PUBG Mobile ya, dan kita cobain bentar untuk ngegame ya. Kita cobain bentar, kita pakai arcade aja. Oke, dan kita lihat dari grafis. Kalian bisa lihat dari grafisnya di sini ada HD dan high juga bisa ya dari grafisnya. Jadi kalian bisa pakai buat ngegame lebih enak lagi. Dan kita lihat juga dari audio sudah high, sudah enak ya. Dan kayak gitu buat, dan kita tes bentar. Dan kita cobain bentar ya. Ini sudah lowbat banget, baterai sisa 6% tadi guys. Tapi kita cobain bentar ya buat game. Oke guys, dan ini masih enak ya buat game sebenarnya. Nggak nge-lag, nggak nge-frame walaupun baterainya sudah 5% ke bawah nih guys. Seriusan ini sudah lowbat banget. Tapi ini sama sekali nggak ngerasa nge-lag ya. Dan mungkin nggak bisa lama banget kita ngerekam ngerecordnya karena ini klasik, kita mainnya pasti lama bakal ketemu musuh. Dan ini udah lowbat. Dan mungkin cukup kayak gini doang ya guys. Jadi kesimpulannya walaupun ini udah lowbat, nggak nge-lag sama sekali, nggak nge-frame, jadi enak ya. Jadi nggak usah ragu buat kalian kalau pakai atau cari ROM MIUI 12 untuk buat game di sini sudah enak, stabil lagi guys. Oke, jadi kayak gitu doang review singkatnya guys. Buat kalian yang pengen cobain ROM ini, kalian bisa cek di deskripsi untuk filenya ya. Dan buat kalian yang suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe.